Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam acara PA Jemaat GKI Taman Cipunut Bandung. Hari Rabu ini 15 Desember 2021 kita akan membahas tema En Kurios di dalam Tuhan. Baiklah, kita awali dengan menyanyi dari PKJ pelengkap hidup jemaat 216 bait pertama dan bait yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Sampai dengan saat ini kami boleh merasakan ini semua terjadi karena anugerah Tuhan. Juga kalau saat ini kami boleh mengikuti PA pemahaman Alkitab Jemaat, ini juga anugerah Tuhan. Kami hendak belajar mengenai firman Tuhan. Kami hendak memahaminya dengan baik dan benar dan mewujudkannya dalam kehidupan kami semuanya. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga pemahaman Alkitab ini sungguh bermakna bagi kami, membangun iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema PA kita adalah En Kurios di dalam Tuhan, didasarkan dari surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara sekalian yang kasih dalam Kristus, tema kita En Kurios di dalam Tuhan. Istilah En Kurios adalah berasal dari bahasa Yunani
yaitu bahasa aslinya Alkitab Perjanjian Baru. Ya, seperti kita ketahui Alkitab Perjanjian Lama bahasa aslinya bahasa Ibrani, sedangkan Alkitab Perjanjian Baru aslinya adalah bahasa Yunani. En, kurios itu bahasa Yunani, en itu artinya di dalam, kurios itu artinya Tuhan atau Tuan. Ya. Jadi kurios itu pada awalnya atau asalnya artinya adalah Tuan. Tuan itu artinya yang memiliki, ya, yang menguasai. Lalu kalau kurios atau Tuan ini dikenakan kepada Allah dalam Alkitab Bahasa Indonesia ditambahi huruf H sehingga menjadi Tuhan, pakai H di tengah Tuhan. Jadi kalau Allah disebut Tuhan, artinya Allah lah yang menguasai kehidupan kita, Allah lah yang memiliki segala sesuatu, Allah lah yang memiliki langit bumi dan segala isinya termasuk manusia. Lalu dikatakan di dalam Tuhan. Apanya yang di dalam Tuhan? Kalau kita membaca Filipi 4 ayat 4 tadi, yang di dalam Tuhan adalah bersukacita. Ya, di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi yang di dalam Tuhan adalah bersukacita di dalam Tuhan. Nah, sekarang apa artinya bersukacita? Bersukacita itu tidak sama dengan senang, ya. Kalau senang itu relatif sesaat. Saya ke restoran bersama keluarga lalu makan, enak, ya, bersama-sama dengan keluarga, senang. Tapi setelah selesai pulang, ya kesenangan di dalam restoran makan bersama itu ya hilang, ya. Kita bisa liburan tamasya selama seminggu di Pulau Bali misalnya, senang. Tapi setelah liburan selesai, ya sudah, ya, senangan itu selesai. Tetapi kalau sukacita ini lebih dalam dari sekedar senang. Bersukacita atau berbahagia lebih dikaitkan dengan relasi kita dengan Tuhan. Yaitu bersukacita atau bergembira karena kita mengalami diberkati Allah. Itulah sukacita, ya, yaitu suatu kegembiraan dalam hati karena kita mengalami dan merasakan diberkati Allah. Dan sukacita atau gembira yang kita rasakan karena hidup ini diberkati Allah ini lebih lama, langgeng. Maka Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, seterusnya di dalam Tuhan. Mengapa? Karena berkat Tuhan itu juga seterusnya, ya. Dan berkat Tuhan yang paling utama adalah kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan adalah seterusnya, maka sukacita kita juga mestinya adalah seterusnya. Jadi Filipi 4 ayat 4 ini kalau kita artikan dengan bahasa sehari-hari yang sederhana, kira-kira artinya adalah ajakan supaya kita bersukacita, bergembira terus-menerus senantiasa. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita juga terus-menerus. Tuhan mengasihi kita terus-menerus. Jadi bersukacitalah terus-menerus. Karena Tuhan mengasihi kita juga terus-menerus. Saat apapun dalam kehidupan kita, saat muda, saat tua, saat sehat maupun saat sakit, saat dalam pergumulan maupun lancar, saat hidup bahkan mati sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita terus-menerus. Maka bagi orang beriman yang merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang terus-menerus, maka sukacitanya juga akan terus-menerus, ya, langgeng selama-lamanya. Saudara-saudara, rasa diberkati atau rasa dikasih Tuhan ini harus terus-menerus kita alami, ya. Sehingga kehidupan iman kita benar-benar hidup. Kita mengalami Tuhan mengasihi hari demi hari terus-menerus. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus juga mengalami begitu, maka Rasul Paulus bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Karena Rasul Paulus juga mengalami. Kita ambil dua contoh dari pengalaman kehidupan Rasul Paulus. Contoh pertama yaitu saat terjadi perjumpaan dengan Tuhan, atau saat pertobatan Rasul Paulus. Diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ya, ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan Kisah pasal 9 ayat 1 dan 2. Saya juga bisa baca dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Saya bacakan demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Itulah Saulus, ya. Saulus di masa lalu atau sebelum bertobatkan, dia melakukan banyak kejahatan. Dia mencari orang Kristen, minta surat supaya sah. Dia mencari orang Kristen, menangkap dan membunuhnya. Tapi di tengah perjalanan itulah Tuhan menangkap Rasul Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau ya Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terjadilah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Saulus, ya, dan terjadilah mujizat yang luar biasa. Saulus dan akhirnya nanti berganti nama menjadi Paulus, mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan. Maka Saulus bertobat, juga ditandai dengan hal yang luar biasa. Waktu itu matanya sempat buta, tapi Tuhan nanti juga akan pulihkan. Di sana terjadi perubahan yang luar biasa. Saulus atau Paulus mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan yang besar. Tuhan tidak membiarkan dia berjalan pada jalan yang keliru, jalan kebinasaan. Tapi Tuhan menangkap dia supaya berjalan pada jalan Tuhan, bahkan menjadi rasul Tuhan, utusan Tuhan. Ini semua terjadi karena kasih Tuhan itu dialami Rasul Paulus. Contoh yang kedua yaitu dalam kisah kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Setelah menjadi rasul, Paulus melayani Tuhan, mengabarkan Injil, berkeliling ke banyak tempat, ke area-area di luar Israel, seterusnya hampir sampai ke Roma sana. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul. Dan jangan kita bayangkan pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus ini mudah dan gampang. Oh, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, penderitaan, aniaya. Bahkan juga dimasukkan di dalam penjara. Kita tahu surat Filipi ini kepada jemaat Filipi ditulis Rasul Paulus saat di dalam penjara. Ya. Coba kita baca Filipi pasal 1 ayat 12 dan 13. Saya baca Filipi 1 ayat 12 dan 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saat Rasul Paulus dimasukkan dalam penjara, apakah Rasul Paulus sedih, depresi, putus asa? Tidak. Dia justru merasakan di dalam penjara pun kasih Tuhan juga terus mengalir. Dia tetap merasakan berkat Tuhan. Di mana karena dia dipenjarakan karena Kristus itulah, justru maka kabar keselamatan itu terus menyebar. Dikatakan di seluruh istana juga semua orang. Jadi semakin banyak orang mengenal siapa itu Kristus. Justru melalui penganiayaan, kesulitan, bahkan penjara itu, harus merasakan Tuhan tetap bekerja mengasihinya, bahkan memakai itu semuanya untuk pekabaran Injil. Semakin banyak orang mengenal siapa Kristus untuk kemajuan Injil. Sekali lagi ini semua terjadi karena kasih Tuhan atau berkat Tuhan
Dan ini dialami betul dan dirasakan betul oleh Rasul Paulus. Maka dia memberikan nasihat yang muncul dari pengalamannya sendiri. Bersukacitalah senantiasa. Tetapi bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan yang mengasihi dan memberkatinya. Itulah yang pertama, saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita terus-menerus, maka sukacita kita mestinya juga terus-menerus sukacita di dalam Tuhan. Lalu sekarang yang kedua, bersukacita itu bukan soal penampilan, bukan soal raut wajah yang tersenyum-senyum, tertawa-tawa, tapi lebih soal hati, yaitu hati yang penuh dengan sukacita, dengan penuh dengan syukur. Kalau hati ini diumpamakan seperti gelas yang terisi air penuh, tapi sukacita terus mengalir, air ini terus mengalir, apa yang terjadi? Air itu akan tumpah, ya, seperti ilustrasi, ya. Gelas ini penuh, saudara sekalian, seperti hati kita penuh dengan sukacita. Tetapi sukacita terus mengalir. Air ini juga terus dialiri air, ya, terus mengalir. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya akan meluber, akan terus keluar. Airnya akan terus meluber, akan terus keluar. Mengapa? Karena sukacita itu penuh, tetapi terus mengalir, maka sukacita yang terus mengalir itu akan menjadi meluber keluar. Itulah kira-kira hati kita yang dipenuhi dengan sukacita, tapi sebenarnya sukacita tidak berhenti, terus ada, karena Tuhan mengasihi kita juga terus-menerus, maka akhirnya sukacita itu akan meluber keluar, ya, akan meluap keluar. Dan bagaimana bentuk sukacita yang meluber atau meluap keluar itu, bentuknya atau wujudnya, dijelaskan Rasul Paulus pada ayat 5, 6, dan yang ke-7, yaitu dalam wujud atau dalam bentuk kebaikan hati kita. Yang kedua, kita tidak khawatir. Yang ketiga, damai sejahtera dalam hati kita. Jadi sukacita yang meluap meluber itu akan membuat kehidupan kita itu ya dipenuhi sukacita. Karena sukacita ini karena kasih Tuhan, maka kasih Tuhan juga akan meluber. Maka yang muncul dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Itulah maksudnya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati karena kasih Tuhan, atau dengan kata lain, kebaikan Tuhan meluber melalui kehidupan kita. Maka bagi orang yang penuh sukacita di dalam Tuhan, kehidupannya tidak dipenuhi dengan kejahatan, dengan hawa nafsu, dengan dendam, permusuhan, kebencian, iri hati. Enggak. Justru hati yang penuh sukacita ini yang meluber keluar adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Itu yang digambarkan pada ayat yang ke-8. Yaitu yang meluber keluar adalah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan seterusnya. Itu. Dan Paulus juga mengatakan, lalu lakukanlah itu semua, sehingga orang juga melihat kebaikan Tuhan melalui kebaikan kehidupanmu. Meluber keluar kebaikan hati, sehingga diketahui banyak orang. Jadi saudara sekalian, hati yang dipenuhi dengan sukacita dalam kehidupan sehari-hari juga muncul melalui kebaikan hati kita, kehidupan kita yang baik, kasih Tuhan yang kita nyatakan. Yang kedua, kalau hati dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan, kita juga tidak akan banyak khawatir, tidak akan banyak dibelenggu dengan kekhawatiran. Walaupun banyak kesulitan, kesusahan, pergumulan, seperti Paulus katakan, aku tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Justru di saat aku lemah itulah aku kuat, karena kuatnya berasal dari Tuhan. Itu yang dialami Rasul Paulus, dan kiranya juga kita alami. Hati yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan ini membuat kita tidak banyak khawatir, takut, cemas, tapi terus berpengharapan di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan terus menyertai. Lalu juga damai sejahtera. Hati yang penuh dengan sukacita pada kekatnya adalah
hati yang penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, berasal dari Tuhan. Maka hati yang penuh sukacita karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan, pada kekagian itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kita hati yang penuh syukur, sukacita, dan damai. Ya, rasakanlah itu dan syukurilah. Itulah yang kedua tadi, yaitu bagaimana bersukacita ini kita wujudkan, yaitu dari hati yang meluber keluar melalui perbuatan kita, tindakan, dan sikap hidup kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Paulus memberikan nasihat praktis agar hati kita senantiasa terus-menerus dipenuhi sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Tadi sudah saya singgung pada ayat 8 dan 9. Ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara semakin baik, yang benar, yang mulia, yang positif, itu semua. Lalu diakhiri dengan kalimat ayat yang ke-6 terakhir, pikirkanlah semuanya itu, pikirkanlah semuanya itu. Lalu ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi bagian pertama, pikirkanlah itu yang positif, yang baik-baik, yang berasal dari Tuhan. Tapi tidak cukup aja dipikir, tapi lakukanlah itu. Nah, ini menarik sekali, banyak orang berpikir baik, ya, berpikir positif, ya, berpikir mengasihi, ya. Tetapi apakah itu kita lakukan? Ya. Saya percaya pikiran kita ya relatif positif lah. Pikiran kita dipenuhi hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, ya, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tapi apakah itu kita wujudkan, ya, kita lakukan? Nah, itulah nasihat Rasul Paulus. Yang baik dalam pikiran dan hati kita, lakukan itu. Jangan berhenti hanya dalam pikiran atau dalam angan-angan atau dalam impian, tapi mesti terwujud dalam perbuatan. Dan sukacita itu akan terus senantiasa kita alami. Kalau pikiran yang positif kita lakukan akan membuat hati sukacita. Sebaliknya hati yang sukacita akan menimbulkan pikiran dan perbuatan yang positif, yang baik, yang berguna bagi sesama, yang memuliakan Tuhan. Jadi ada semacam dua gerakan yang saling mempengaruhi. Ya. Gerakan yang pertama dari hati yang penuh syukur, sukacita, ya, akan mewujud melalui pikiran dan tindakan yang baik, ya. Sebaliknya tindakan yang baik itu akan kembali membuat hati sukacita. Jadi semacam suatu lingkaran, ya, lingkaran yang terus-terus berputar. Hati yang bersukacita membuat kehidupan kita, pikiran dan perbuatan baik, pikiran dan perbuatan baik akan membuat hati bersukacita dan terus berputar. Ya, kiranya itu kita alami saudara sekalian, bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan. Ya, enkurios tadi artinya bukan sukacita duniawi biasa, tapi sukacita tadi dalam iman. Karena Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan senantiasa mengasihi kita dalam kondisi apapun. Maka sukacita dalam hati kita juga kiranya terus ada dan meluber keluar melalui sikap hidup, perbuatan, dan pemikiran yang baik, yang bermakna bagi sesama, yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Dalam suasana menyambut Natal ini, Tuhan ingatkan kami, kalau hati kami dipenuhi dengan sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bukan sukacita atau kesenangan biasa, bukan kesenangan duniawi, tapi sukacita gembira di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu memberkati dan mengasihi kami semuanya,
berkat dan kasih Tuhan juga tidak pernah ada habisnya, maka kiranya sukacita itu juga tidak ada habisnya. Baik dalam situasi sulit maupun lancar, sakit maupun sehat, bahkan hidup maupun mati, kami merasakan kasih dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Sehingga kami tidak takut, tidak khawatir menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cipenuh Bandung, juga semua yang mengikuti acara PA ini. Tuhan berkatilah hidup mereka semuanya. Berikanlah sukacita yang senantiasa dalam hidup mereka. Sukacita yang sejati, sukacita di dalam Tuhan. Kalaupun ada mempunyai pergumulan masalah, mungkin masalah keluarga, masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah pekerjaan atau masalah apapun juga, kiranya kami hadapi di dalam Tuhan dengan terus mengandalkan kasih dan berkat Tuhan. Maka pasti ada solusinya, sehingga kami tidak terlalu cemas dan khawatir. Kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bersyukur boleh memasuki minggu-minggu Advent menjelang Natal ini. Tuhan terus tambahkan sukacita kami, karena Kristus datang untuk memberikan kehidupannya agar kami diselamatkan. Itu sukacita yang luar biasa besar yang kami alami, keselamatan dari Tuhan sendiri. Berdoa untuk panitia Natal dalam mempersiapkan segala sesuatunya, acara-acara kebaktian dan seterusnya. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh bermakna bagi jemaat, membangun iman kami semuanya. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk suasana menjelang Natal, tahun baru, pergantian tahun. Kiranya semuanya boleh kondusif, boleh berjalan dengan baik, walaupun masih dalam suasana pandemi virus corona. Kiranya semua boleh merayakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga virus corona boleh terkendali. Dan kami percaya sukacita Natal tidak banyak dipengaruhi itu situasi pandemi, karena sukacita Natal pada hakikatnya adalah hati kami yang merasakan Kristus lahir untuk menyelamatkan kami semuanya, sehingga tidak terpengaruh dengan keterbatasan atau pembatasan yang ada. Kiranya Natal dan Tahun Baru tahun ini benar-benar mengubah kehidupan kami semuanya semakin benar, semakin hidup dipenuhi dengan syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Inilah doa kami semuanya ya Tuhan. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian PA kita selama menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Kita akhiri dengan menyanyi dari PKJ 216, bait yang ketiga, bersukacita di dalam Tuhan. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Terima kasih Yesus di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.